Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud dari orang yang bertakwa di sini ialah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai kemuliaan bagi mereka semua. Kemuliaan yang dimaksud di sini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di situ kemuliaan bagi orang yang bertakwa di situ bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan. Yang pertama di situ janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepadanya. Yang pertama, jalan keluar dan rezeki tak terduga. Jadi di sini orang yang bertakwa di sini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Artinya di situ setiap orang memiliki yang namanya urusan. Setiap orang memiliki yang namanya masalah. Pasti setiap manusia, karena setiap orang yang menjalani kehidupan, khususnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 sampai 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi mereka, yaitu orang yang bertakwa, dan jalan keluar di situ berupa solusi bagi apa yang mereka hadapi. Makanya salah satu contohnya yaitu jika ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu urusan atau beberapa urusan, maka jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi mereka semua. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rezeki yang tak disangka-sangka. Salah satu contohnya di situ, rezeki yang tak pernah disangka-sangka di situ ialah rezeki yang tak pernah kita sangka sebelumnya datangnya di situ dari arah itu. Mungkin salah satu contohnya di situ saya berikan contoh. Mungkin ada seseorang yang mencari rezeki ke barat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan rezeki bagi mereka dari arah timur. Itu adalah contoh yang saya berikan. Artinya di situ rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa di situ tak pernah mereka sangka, baik di situ mengenai tentang jumlah atau mengenai tentang jalan dari rezeki itu sendiri, atau mengenai dari arah dari rezeki datangnya dari mana. Yang penting di situ rezeki yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, mereka tak pernah menyangka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, rezeki yang tak pernah disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluan mereka semuanya. Jadi apa yang kita perlukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluan mereka. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai 3.
Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa di situ yang kedua kemudahan dalam urusan. Setiap orang yang bertakwa tentunya mereka di situ memiliki urusan. Dan setiap urusan di situ perlu atau butuh mereka mudah dalam menyelesaikannya. Makanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap urusan yang kita hadapi di situ segera terselesaikan dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa di situ setiap urusan mereka di situ akan berjalan atau diselesaikan dengan mudah. Allah akan menjadikan segala urusan hidup bagi orang-orang yang bertakwa menjadi lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Tolak ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surah At-Tolak ayat 4. Jadi bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka, yaitu orang yang bertakwa, urusannya mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Salah satu contohnya misalkan jika ada orang yang bertakwa di situ menghadapi yang namanya urusan dengan begitu beratnya, dengan begitu sulitnya. Artinya di situ jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi urusan mereka yaitu menjadi mudah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa, di situ kemudahan dalam urusan. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa di situ yang selanjutnya ampunan dosa dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang bertakwa di sini yaitu mereka akan mendapatkan ampunan dosa dan juga pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ banyak sekali keuntungan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ akan diampuni dosa-dosa mereka, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan mereka. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Tolak ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala baginya. Quran surah At-Talaq ayat 5. Makanya di situ banyak sekali keuntungan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertakwa kepadanya, dan bukan hanya diampuni dosa-dosanya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar bagi mereka. Di situ pahala tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa. Pahala yang besar di situ akan menambah pahala yang kita dapatkan, dan kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ itulah 3 keutamaan yang saya sebutkan mengenai tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.